Cerita ini berawal dari kehidupan seorang pelajar bernama Tenjo Yuya. Sejak kecil, hidupnya dipenuhi kesialan. Penampilannya yang dianggap tidak menarik membuatnya terus menjadi bahan hinaan. Namun meski diperlakukan seperti itu, Yuya tetap memiliki hati yang baik. Suatu hari, saat melihat seorang gadis diganggu oleh sekelompok pria, Yuya tidak tinggal diam. Dia maju untuk melindunginya, meskipun tahu dirinya sendiri akan menjadi korban. Dalam perjalanan pulang, pikirannya kembali dipenuhi kenangan pahit. Sejak kecil, Yuya selalu hidup dalam penindasan. Tidak ada yang benar-benar peduli padanya, kecuali kakeknya. Sosok yang selalu memperlakukannya dengan baik. Sebelum meninggal, sang kakek mewariskan rumah dan tabungan kepada Yuya, agar ia bisa hidup tanpa bergantung pada orang tuanya. Namun kenyataan tidak berubah. Keesokan harinya, Yuya kembali menjadi sasaran perundungan di sekolah. Ia juga kehilangan pekerjaan sampingan yang selama ini menjadi satu-satunya sumber penghasilannya. Semua itu membuatnya jatuh dalam keputusasaan. Dalam pelampiasan emosinya, Yuya memukul dinding rumahnya. Dan tanpa diduga, ia menemukan sesuatu yang tersembunyi. Sebuah ruangan rahasia di dalam rumah peninggalan kakeknya. Di dalam ruangan itu, terdapat sebuah pintu misterius. Pintu yang terhubung ke dunia lain. Saat Yuya membukanya, sesuatu yang aneh terjadi. Di hadapannya muncul sebuah menu, layaknya sistem dalam sebuah game. Sebuah status kemampuan dan skill. Dan berbagai fitur lainnya. Bukan hanya itu. Ia juga menemukan kemampuan unik. Salah satunya adalah kemampuan untuk mengubah item menjadi uang sungguhan. Di dalam ruangan itu, tersimpan berbagai senjata. Yuya pun mulai mencobanya satu persatu. Dan setiap kali ia menggunakan senjata tersebut, ia memperoleh skill baru. Namun tiba-tiba, saat sedang berlatih, seekor monster dengan level tinggi muncul di luar rumahnya. Tanpa berpikir panjang, Yuya melemparkan senjata ke arah monster itu. Dan hasilnya, monster tersebut langsung mati hanya dengan satu serangan. Dalam sekejap, level dan status Yuya meningkat drastis. Tidak hanya itu, material yang dijatuhkan oleh monster itu, bisa ia tukarkan menjadi uang dalam jumlah besar. Sejak saat itu, kehidupan Yuya mulai berubah. Setelah meningkatkan levelnya di dunia lain, tubuhnya di dunia nyata ikut berubah. Ia menjadi lebih kurus, lebih tampan, hingga orang-orang di sekitarnya tidak percaya bahwa itu adalah Yuya yang sama. Saat sedang berbincang dengan teman-temannya, seseorang tiba-tiba menghampirinya. Seorang gadis bernama Honjo Kaori. Ternyata, dia adalah gadis yang pernah Yuya selamatkan dari gangguan para pria. Kaori datang bukan tanpa alasan. Ayahnya adalah kepala sekolah di Akademi Elit Osei. Setelah mengetahui bahwa Yuya telah melindungi putrinya, ia ingin bertemu langsung dengannya. Dan tanpa menunggu lama, Yuya pun diajak untuk mengunjungi Akademi Elit tersebut. Sebuah tempat yang akan membuka babak baru dalam hidupnya. Sesampainya di Akademi Elit Osei, kepala sekolah langsung menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Yuya. Di saat semua orang memilih untuk diam, hanya Yuya yang berani bertindak demi melindungi Kaori. Menurutnya, itu adalah sesuatu yang patut dibanggakan. Karena sekolah ini sangat menjunjung tinggi nilai moral, kepala sekolah pun menawarkan Yuya untuk bersekolah di sana. Namun Yuya belum bisa langsung memutuskan. Sebagai gantinya, ia diberi kesempatan untuk mencoba, menjalani satu hari sebagai murid di akademi tersebut. Dan sejak saat itu, semuanya terasa berbeda. Tidak seperti sekolah lamanya. Di Akademi Osei, hampir semua murid memperlakukannya dengan baik. Bahkan, banyak siswi yang mulai tertarik padanya. Sementara para siswa laki-laki, justru ingin berteman dengannya. Saat jam istirahat tiba, Yuya diajak makan siang oleh salah satu teman sekelasnya. Ia kembali dibuat terkejut. Makanan di sana begitu lengkap, namun harganya tetap terjangkau. Lebih dari itu, suasana sekolah terasa hangat. Semua orang terlihat menikmati kehidupan mereka. Dan untuk pertama kalinya, Yuya merasakan seperti apa rasanya berada di tempat yang benar. Setelah menjalani hari itu, Yuya akhirnya membuat keputusan.
Ia menerima tawaran untuk bersekolah di Akademi Osei. Kaori pun merasa sangat senang mendengarnya. Setelah keluar dari ruang kepala sekolah, Kaori langsung mengajak Yuya pergi ke toko terdekat. Ia ingin menghabiskan waktu bersama dan mengenal Yuya lebih dekat. Keesokan harinya, Yuya kembali ke dunia lain. Ia ingin menjadi lebih kuat. Untuk itu, ia mulai menjelajahi area di luar rumahnya, menghadapi monster yang jauh lebih berbahaya. Di tengah pertarungan, ia menemukan seorang gadis yang pingsan. Gadis itu berada dalam bahaya. Tanpa ragu, Yuya langsung menyelamatkannya. Dan ternyata, gadis itu bukan orang biasa. Ia adalah seorang putri kerajaan. Namun sebelum situasi menjadi rumit, para pengawal sang putri tiba. Yuya memilih untuk tidak terlihat. Ia bersembunyi, lalu kembali ke dunia asalnya. Kembali ke kehidupannya di dunia nyata. Yuya mulai berpikir untuk membeli pakaian baru. Meski pakaiannya tidak pernah kotor berkat efek status. Ia tidak ingin terlihat memakai pakaian yang sama setiap hari. Saat berada di pusat perbelanjaan, tatapan orang-orang langsung tertuju padanya. Aura yang ia miliki membuatnya tampak seperti seorang selebriti. Di tempat yang sama, sedang berlangsung sebuah sesi pemotretan. Namun terjadi masalah. Model utama mereka belum datang, dan waktu terus berjalan. Karena sudah kehabisan pilihan, tim tersebut memutuskan mencari pengganti secara mendadak. Dan saat itulah, mereka melihat Yuya. Tanpa ragu, mereka langsung memintanya untuk menggantikan model yang terlambat. Di tengah situasi yang tak terduga itu, Yuya akhirnya terlibat dalam pemotretan tersebut. Dan ia dipasangkan dengan seorang model profesional, bernama Miu. Dalam sesi pemotretan itu, Yuya bahkan diberi peran sebagai pasangan dari model profesional tersebut. Sementara itu, di dunia lain, Putri Lexia tidak bisa melupakan sosok pria yang telah menyelamatkannya. Ia bertekad untuk mencarinya, bahkan rela membawa sebagian pasukannya, memasuki wilayah berbahaya milik para iblis. Kembali ke dunia nyata, Yuya yang baru saja menyelesaikan pemotretan sedang beristirahat bersama Miu. Awalnya suasana terasa canggung. Namun perlahan, saat mereka mulai berbicara tentang kehidupan masing-masing, Yuya mulai merasa nyaman. Percakapan sederhana itu berubah menjadi momen hangat. Tak lama kemudian, model asli yang seharusnya hadir akhirnya datang. Penampilannya memang memukau, namun sifatnya jauh dari kata baik. Begitu tiba, ia langsung bersikap kasar, bahkan memojokkan Miu hingga membuatnya tidak nyaman. Melihat itu, Yuya tidak tinggal diam. Ia mencoba menghentikan tindakan tersebut. Namun model itu justru marah dan mencoba menyerangnya. Dan dalam satu gerakan, ia menjatuhkan pria itu dengan keras. Kejadian itu langsung mengubah segalanya. Para penggemar yang sebelumnya mengidolakan model tersebut, kini justru beralih mengagumi Yuya. Bahkan, Yuya sempat ditawari kontrak eksklusif. Namun, ia menolak. Baginya, ia masih belum memiliki pengalaman untuk hal seperti itu. Sebagai gantinya, ia menerima banyak pakaian sebagai bayaran atas pekerjaannya. Setelah itu, Yuya kembali ke dunia lain. Ia ingin terus memperkuat dirinya. Di sana, Putri Lexia dan para pengawalnya tengah berada dalam bahaya. Dan sekali lagi, Yuya muncul tepat waktu. Ia menyelamatkan mereka dan mengalahkan semua monster yang menyerang. Namun setelah semuanya berakhir, terjadi sesuatu yang tidak terduga. Lexia tiba-tiba menyatakan perasaannya. Bahkan, langsung melamar Yuya untuk menikah dengannya, tanpa mempedulikan statusnya sebagai putri kerajaan. Yuya tentu terkejut. Ia menghargai perasaan Lexia. Namun baginya, hal itu terlalu cepat. Ia belum siap untuk menerima lamaran tersebut. Namun Lexia tidak menyerah. Ia memutuskan untuk memulai dari awal, menjadi teman terlebih dahulu, dan berjanji akan merebut hati Yuya di pertemuan berikutnya. Keesokan harinya, Yuya mulai menjalani kehidupan barunya di Akademi Osei. Namun karena belum memiliki pakaian olahraga, ia hanya bisa duduk di pinggir lapangan, melihat teman-temannya bermain. Saat itulah, seorang siswi bernama Kaede menghampirinya. Mereka mulai berbincang santai. Namun tiba-tiba,
Sebuah bola melesat ke arah Kaede. Dalam sekejap, Yuya bereaksi. Ia menendang bola tersebut. Dan tanpa diduga, meski jaraknya sangat jauh, bola itu langsung meluncur masuk ke gawang. Semua orang terkejut. Kejadian itu membuat nama Yuya semakin dikenal. Para siswi mulai membicarakan kehebatannya di mana-mana. Namun di balik semua itu, masalah baru mulai muncul. Saat Yuya kembali ke kelas, sekelompok berandalan dari sekolah lamanya datang membuat keributan. Mereka datang untuk satu tujuan, balas dendam. Mereka merasa harga diri mereka telah diinjak oleh Yuya. Kaori mencoba menghentikan mereka. Namun mereka tidak peduli. Bahkan, mereka berniat menculik Kaori. Melihat Kaori dalam bahaya, Yuya tahu, dia tidak punya pilihan selain bertindak. Meski masih menyimpan trauma dari masa lalunya, ia memaksa dirinya untuk bangkit. Tanpa ragu, ia langsung melompat dari lantai 4. Dan tanpa berhenti, Yuya menghadapi para berandalan itu satu persatu, demi menyelamatkan Kaori yang hampir diculik. Hingga akhirnya, situasi berhasil dikendalikan. Sekolah kembali aman, dan para pelaku diserahkan kepada pihak berwajib. Setelah kejadian itu, Yuya kembali memikirkan dunia lain. Ia teringat peringatan dari para prajurit, bahwa wilayah yang sering ia kunjungi sebenarnya adalah zona paling berbahaya. Tempat di mana monster-monster yang ada, bahkan bisa menghancurkan kota jika muncul dalam jumlah banyak. Namun bagi Yuya, itu bukan ancaman. Di tengah hutan, ia menemukan seekor anjing kecil yang sedang diserang oleh monster berlevel tinggi. Melihat kekuatan monster itu, Yuya sempat ragu. Jika salah langkah, nyawanya bisa terancam. Namun saat melihat makhluk kecil itu, ia tidak bisa tinggal diam. Yuya memilih untuk bertarung. Dan seperti sebelumnya, monster itu tumbang hanya dengan satu serangan. Setelah itu, Yuya segera menyembuhkan anjing tersebut. Dan tanpa ragu, ia memutuskan untuk merawatnya. Keesokan harinya, Yuya kembali menjalani kehidupan sekolah seperti biasa. Saat jam istirahat, ia menceritakan kepada teman-temannya bahwa kini ia memiliki seekor anjing. Ia bahkan meminta mereka untuk menemaninya ke toko hewan. Berdasarkan warna bulunya, Yuya memberi nama anjing itu, Nike. Saat membawa Nike berjalan-jalan, secara kebetulan, ia bertemu dengan Kaori. Dan bukan hanya itu, Miu juga sedang berada di sekitar tempat itu. Kehadiran mereka bertiga langsung menarik perhatian orang-orang. Karena merasa situasinya terlalu mencolok, Miu memilih untuk segera berpamitan. Setelah itu, Kaori tiba-tiba bertanya, apakah Yuya dan Miu memiliki hubungan khusus? Yuya langsung membantah. Ia menjelaskan semuanya dengan jujur. Namun belum sempat percakapan itu berlanjut. Terjadi sebuah insiden. Seseorang menjadi korban pencopetan. Tanpa berpikir panjang, ia memerintahkan Nike untuk mengejar pelaku. Sementara ia dan Kaori menenangkan korban yang panik. Setelah semuanya selesai, Yuya kembali ke dunia lain. Kali ini, ia tidak sendirian. Bersama Nike, ia menjelajah lebih efektif. Dalam perjalanan itu, Yuya menghadapi monster yang lebih kuat dari sebelumnya. Setelah berhasil mengalahkannya, monster tersebut menjatuhkan item aneh. Sebuah benda yang bisa berubah menjadi bak mandi. Namun penemuan itu belum seberapa. Saat memasuki sebuah gua, Yuya menemukan sebuah buku tua. Buku peninggalan seorang petapa. Di dalamnya tertulis bahwa sang petapa memiliki kemampuan untuk melakukan apa saja. Namun di balik itu, tersirat sebuah peringatan. Seolah-olah,
Petapa itu sedang menasihati Yuya, agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, dan tidak berakhir seperti dirinya. Namun bukan hanya nasihat yang ditinggalkan, petapa itu juga mewariskan sesuatu yang jauh lebih berharga, kemampuan sihir. Secara langsung, ia membuka jalur sihir dalam diri Yuya, memungkinkan dirinya menggunakan kekuatan seperti penduduk dunia lain. Sihir pertama yang Yuya pelajari adalah bola air. Meski baru pertama kali mencoba, hasilnya di luar dugaan. Serangan itu memiliki daya hancur yang luar biasa kuat. Sementara itu, di istana kerajaan, sang raja akhirnya mengetahui satu hal. Putrinya, Lexia, telah bertemu kembali dengan Yuya. Dan lebih dari itu, ia bahkan ingin menikah dengannya. Mendengar kabar tersebut, sang raja langsung murka. Amarahnya tak terbendung. Kembali ke kehidupan sekolah. Akademi Osei mengumumkan kegiatan praktik lapangan. Seluruh murid akan mengikuti kegiatan tersebut selama 2 malam, bersama kelompok masing-masing. Karena belum melakukan persiapan, Yuya mendapat bantuan dari Kaori dan teman-temannya. Mereka dengan senang hati membantu memenuhi semua kebutuhannya. Setelah semuanya selesai, mereka memutuskan untuk berjalan-jalan di pusat perbelanjaan. Di sana, kemampuan Yuya kembali terlihat. Dengan kemampuan analisis dan mendeteksi kelemahan, ia dengan mudah mendapatkan berbagai hadiah yang diinginkan oleh teman-temannya. Mereka pun semakin kagum dengan dirinya. Setelah itu, Rio mengajak semuanya untuk pergi ke kafe di lantai 7. Namun para siswi memilih untuk berpisah terlebih dahulu, karena ingin melihat-lihat pakaian. Beberapa saat setelah mereka berpisah, tiba-tiba, kebakaran terjadi di lantai atas. Situasi langsung berubah kacau. Kelompok Kaori terjebak di dalam, tanpa jalan keluar. Yuya tidak bisa tinggal diam. Tanpa ragu, ia menerobos kobaran api, menggunakan sihir airnya. Dengan kekuatan itu, ia berhasil menemukan mereka. Dan tanpa membuang waktu, Yuya menghancurkan setiap lantai yang dilewati, agar bisa turun dengan cepat dan menyelamatkan semuanya. Beberapa hari sebelum praktik lapangan dimulai, Yuya kembali ke dunia lain. Kali ini, ia fokus mengembangkan kemampuan sihirnya. Dengan membayangkan lokasi tertentu, ia bahkan mampu menciptakan portal yang langsung terhubung ke tempat yang ia inginkan. Seiring waktu, kerjasama antara Yuya dan peliharaannya, Naiki, menjadi semakin solid. Namun suatu hari, saat Yuya mengajaknya pulang, Naiki justru menolak. Ia berlari menuju sebuah area berbahaya yang dipenuhi monster. Dan di sana, ia menemukan seorang gadis yang sudah tidak berdaya, dikelilingi oleh sekelompok goblin. Dalam kondisi hampir kalah, gadis itu tidak lagi mampu bertahan. Namun di saat itulah, Yuya datang. Ia langsung menghancurkan para goblin dan menyelamatkannya. Setelah memastikan area aman, Yuya membawa gadis itu ke tempat yang lebih terlindungi. Dan ketika gadis itu akhirnya sadar, Yuya memberinya herba pemulihan tingkat tinggi. Dalam sekejap, seluruh luka yang ia alami menghilang. Gadis yang diselamatkan Yuya itu memperkenalkan dirinya sebagai Luna. Ia datang ke wilayah iblis untuk berlatih, demi meningkatkan kekuatannya. Setelah itu, Luna mengajukan permintaan. Ia ingin Yuya menemaninya berlatih. Melihat tekad Luna, dan khawatir jika ia berlatih sendirian lagi, Yuya pun tidak bisa menolak. Mereka menghabiskan waktu seharian, bertarung dan berlatih hingga matahari terbenam. Malam pun tiba. Di dalam pemandian, Luna mendekati Yuya dari belakang. Dengan pelukan hangat, ia mengucapkan terima kasih, karena Yuya telah menuruti keinginannya yang egois. Hari berikutnya, Yuya kembali ke dunia nyata. Saatnya menjalani praktik lapangan bersama sekolah. Seluruh siswa harus bertahan hidup di hutan, selama 2 hari 1 malam. Mereka diwajibkan mencari makanan sendiri, mulai dari jamur, tumbuhan liar,
hingga menangkap ikan di sungai. Banyak siswa mulai mengeluh. Namun bagi Yuya, semua itu terasa biasa saja. Pengalamannya di dunia lain membuatnya jauh lebih siap menghadapi situasi seperti ini. Bahkan, berkat latihannya bersama Luna, ia mampu memenuhi kebutuhan makanan kelompoknya, hanya dengan kemampuan tangannya sendiri. Sementara itu, di sisi lain, Luna kini telah menjadi jauh lebih kuat. Ia pun mulai fokus menjalankan tugasnya sebagai seorang pembunuh bayaran. Kembali ke kelompok Yuya, ia dan Kaede berhasil menangkap banyak ikan, sementara Rin dan Akira mengumpulkan berbagai tumbuhan liar. Karena hanya Yuya yang bisa memasak, ia mengambil alih tugas tersebut. Namun sebelum memasak, semua bahan harus diperiksa oleh guru terlebih dahulu. Hasilnya, meski begitu, guru mereka tetap memberi peringatan, karena masakan yang mereka buat akan menjadi bagian dari penilaian. Saat malam tiba, Yuya mulai memasak, dan hasilnya mengejutkan semua orang. Masakannya bahkan melampaui kualitas koki profesional. Guru Sawada sampai tidak percaya. Saking kagumnya, ia bahkan langsung melamar Yuya untuk menikah dengannya. Teman-temannya langsung panik mencoba menghentikan situasi aneh itu. Sawada-sensei, Yuya-kun wa dame desu. Ryu... ってこと。まあ、先生はいつまでも待つぞ。だからお前、本当にいいやつだな。天女も嬉しいのか。 Namun Sawada tetap tidak menyerah, dan terus menggoda Yuya. Setelah suasana kembali tenang, 見えたよ。 Yuya diam-diam pulang ke rumah menggunakan portal. Ia hanya ingin memastikan peliharaannya baik-baik saja. Keesokan harinya, terjadi kekacauan. Beberapa barang milik siswa ditemukan dalam kondisi hancur. Saat yang lain sibuk mencari pelaku, kelompok Yuya memilih tetap melanjutkan aktivitas mereka. Namun saat sedang mencari bahan makanan, Akira menemukan sesuatu yang mencurigakan. Batang pohon dengan bekas cakaran besar. Ternyata, itu adalah jejak seekor beruang. Dan tak lama kemudian, beruang itu muncul. Kaede dan Rin langsung berteriak dan berlari. Siswa lain pun ikut panik menyelamatkan diri. Guru Sawada mencoba membantu, namun justru terjatuh. Melihat itu, Yuya tidak punya pilihan. Ia kembali dan menghadapi beruang tersebut sendirian. Berkat kekuatannya, Sawada berhasil diselamatkan, dan beruang itu pun berhasil diamankan, tanpa membahayakan siapapun lagi. Akhirnya, kegiatan praktik lapangan pun berakhir. Namun tugas Yuya belum selesai. Ia harus kembali ke dunia lain, karena ia memiliki janji untuk bertemu dengan Raja. Saat bertemu dengan Putri Lexia, situasi mendadak berubah. Seorang pembunuh bayaran muncul dan mengincar sang putri. Dan orang itu adalah Luna, teman latihan Yuya sendiri. Kono kata shikashite kono ko o shiriai? 少し時間をもらえませんか。もう彼女が悪い奴には思えなくて。 Melihat kondisi Luna yang tidak stabil, Yuya segera bertindak. Ia menggunakan sihir teleportasi dan membawa Luna pergi dari tempat itu. Hal itu membuat Lexia terkejut. Ia mempertanyakan sihir apa yang digunakan Yuya. Setelah mendengar penjelasannya, Lexia langsung melarangnya. Sihir teleportasi bukanlah sihir biasa. Itu adalah sihir legendaris, yang bisa memicu konflik besar jika digunakan sembarangan. Sementara itu, Luna berdiri dengan tenang, seolah telah menyiapkan dirinya untuk menerima hukuman apapun yang akan dijatuhkan padanya. Namun di luar dugaan, Alesia justru mengambil keputusan berbeda. Alih-alih menghukum, dia memilih memaafkan Luna, bahkan menjadikannya sebagai pengawal pribadi. Dengan posisi itu, Luna tak lagi bisa bertindak sembarangan. Di sisi lain, Yuya juga tidak melihat Luna sebagai sosok jahat. Pada akhirnya, Luna tak punya pilihan selain menerima peran sebagai pengawal pribadinya. Lebih dari itu, Alesia ternyata menyadari sesuatu. Perasaan Luna terhadap Yuya bukannya menjauh, Alesia justru menantangnya. Sejak saat itu, keduanya sepakat untuk bersaing,
memperebutkan hati Yuya. Keesokan harinya, mereka kembali berkumpul bersama para ksatria kerajaan. Namun suasana mendadak menegang saat Alesia tanpa sengaja mengungkap identitas Luna sebagai pembunuh bayaran yang dulu mengincarnya. Alesia segera mengambil kendali. Dengan tegas, dia menjelaskan bahwa masalah mereka sudah selesai, dan Luna kini berada di pihaknya sebagai pengawal. Penjelasan itu akhirnya meredakan situasi, dan para ksatria pun menurunkan senjata mereka. Sebelum berangkat ke sekolah, Yuya menyempatkan diri berendam di kolam pemandian, menikmati ketenangan sejenak. Setelah itu, sebuah turnamen olahraga antar kelas sedang berlangsung. Dalam kompetisi tersebut, Rio berhasil menarik perhatian banyak orang. Tapi tetap saja, Yuya berdiri di atas semuanya, menunjukkan kemampuan yang jauh melampaui peserta lain. Sepulang sekolah, Yuya tiba-tiba mendapat tawaran tak terduga. Sebuah agensi menginginkannya untuk terjun ke dunia hiburan. Namun bagi Yuya, kehidupan normal sebagai siswa sudah lebih dari cukup. Dia tidak tertarik dengan gemerlap dunia tersebut, dan dengan tegas menolak tawaran itu. Meski ditolak, pihak agensi tidak menyerah begitu saja. Mereka berencana datang ke turnamen olahraga berikutnya, demi mendapatkan kesempatan memotret Yuya. Malam harinya, Yuya kembali memasuki dunia lain. Di sana, dia memburu monster demi meningkatkan kemampuan sihir dan keahliannya dalam bertarung. Namun anehnya, seberapa banyak pun monster yang ia kalahkan, levelnya tidak juga bertambah. Dan tepat ketika Yuya mulai kehabisan cara untuk berkembang, sesuatu yang jauh lebih berbahaya muncul di hadapannya. Seekor monster peringkat SS. Makhluk mengerikan yang bahkan untuk dikalahkan, terasa hampir mustahil. Pada saat menghadapi monster peringkat SS itu, Yuya menyadari satu hal pahit. Dengan kekuatannya saat ini, kemenangan masih berada di luar jangkauannya. Hingga akhirnya, sebuah keajaiban datang. Seekor kelinci muncul dan menyelamatkan mereka. Namun kelinci itu bukan makhluk biasa. Ia adalah entitas luar biasa yang telah mencapai tingkatan dewa. Setelah lama mengamati Yuya, sang kelinci akhirnya mengambil keputusan besar, menjadikan Yuya sebagai penerusnya. Dan untuk itu, ia mulai melatih Yuya tanpa ampun, mendorongnya melampaui batasnya sendiri. Seiring waktu, kekuatan Yuya mulai meningkat pesat. Hingga akhirnya, ia kembali menantang monster babi hutan peringkat tinggi. Pertarungan itu berlangsung sengit. Setelah mengalahkan monster peringkat SS, status Yuya meningkat drastis. Ia mengalami evolusi ras, menjadi manusia dengan kemampuan yang jauh melampaui batas normal. Sempat khawatir akan perubahan penampilan, Yuya merasa lega saat mengetahui bahwa evolusi itu hanya mempengaruhi kekuatan fisiknya. Namun, kekuatan yang terlalu besar justru menjadi masalah baru. Yuya mulai kesulitan mengendalikan tenaganya, bahkan dalam aktivitas sehari-hari. Hal itu terlihat jelas saat ia kembali mengikuti turnamen olahraga di sekolah. Setiap gerakannya terlalu kuat, hingga tanpa sadar bisa merusak area lapangan, membuat murid lain ketakutan melihatnya. Setelah kegiatan selesai, ia menghampiri Yuya dengan senyum hangat, dan mengajaknya pulang bersama. Namun, kekhawatiran Yuya belum berakhir. Ujian sudah semakin dekat. Dan satu hal yang membuatnya cemas adalah matematika. Mengetahui hal itu, Kaori tanpa ragu menawarkan bantuan. Ia mengajak Yuya belajar di rumahnya. Sesi belajar mereka berjalan dengan lancar. Saat Kaori pergi ke toilet, tanpa sengaja ia menemukan sebuah ruangan tersembunyi. Di dalamnya, terdapat gerbang menuju dunia lain. Yuya pun dihadapkan pada pilihan. Namun ia tidak ingin menyembunyikan kebenaran dari Kaori. Dengan jujur, ia mengungkap semua rahasia yang selama ini ia simpan, termasuk tentang dunia lain tersebut, dan bahkan mengizinkan Kaori untuk memasukinya. Rasa penasaran Kaori justru semakin besar. Ia ingin melihat lebih jauh dunia itu. Yuya sebenarnya ingin mengajaknya berkeliling, namun kondisi di sana masih terlalu berbahaya. Monster masih berkeliaran di berbagai tempat. Akhirnya, Yuya hanya bisa berjanji, suatu hari nanti, ia akan mengajak Kaori menjelajahi dunia tersebut dengan aman. Sementara itu, di istana kerajaan, situasi tak kalah menegangkan tengah terjadi. Luna berdiri berhadapan langsung dengan sang raja. Dan saat ia mengakui bahwa dirinya pernah mengincar nyawa Lexia, tanpa ragu, raja langsung mengayunkan pedangnya untuk menebasnya. Namun serangan itu tidak pernah mencapai targetnya.
Dengan kecepatan yang luar biasa, Luna telah lebih dulu bergerak, mengikat tubuh raja menggunakan teknik benangnya, membuatnya tak berdaya dalam sekejap. Setelah insiden itu, raja akhirnya menghentikan serangannya. Di sisi lain, kegagalan membunuh Lexia membuat sang dalang di balik layar mulai bergerak lebih jauh. Rencana baru pun disusun. Mereka akan menyerang istana secara langsung, membunuh raja, dan menjadikan Yuya sebagai kambing hitam atas semua kekacauan itu. Sementara itu, tanpa mengetahui bahaya yang mengintai, Yuya memutuskan memanfaatkan waktu luangnya untuk mengunjungi ibu kota. Namun sebelum berangkat, ia terlebih dahulu menyiapkan perbekalan dengan menjual barang-barang dari dunia asalnya. Saat berada di sebuah toko, pemiliknya langsung mencurigai Yuya sebagai bangsawan yang sedang menyamar. Yuya tentu saja membantah, tapi sang pemilik toko tetap tidak percaya, mengingat barang-barang yang dijual Yuya bernilai sangat tinggi. Meski begitu, transaksi tersebut justru membawa keuntungan besar. Berkat hasil penjualannya, Yuya tak lagi perlu khawatir soal uang, dan bisa melanjutkan perjalanannya menuju ibu kota dengan tenang. Sesampainya di sana, Yuya langsung menuju istana untuk menemui raja. Namun belum sempat berbicara banyak, suasana langsung memanas. Raja tiba-tiba meluapkan amarahnya, karena mengira Yuya telah berani menggoda putrinya. Belum sempat situasi mereda, sekelompok pembunuh bayaran tiba-tiba muncul dan mengepung mereka. Para pembunuh itu memasang penghalang khusus yang mampu menahan sihir, membuat situasi semakin berbahaya. Namun bagi Yuya, itu bukan masalah besar. Bahkan tanpa sihir, ia masih mampu bertarung. Dengan gerakan cepat dan presisi, Yuya melumpuhkan mereka satu persatu, hingga tak ada satupun yang tersisa berdiri. Setelah diselidiki, kebenaran pun terungkap. Dalang di balik semua ini adalah pangeran pertama. Namun di tengah situasi genting itu, ia mengajak Yuya berjalan-jalan keliling kota. Bahkan, ia bersaing secara terbuka dengan Luna, karena keduanya sama-sama ingin menghabiskan waktu berdua dengan Yuya. Tak hanya menikmati suasana kota, mereka juga mendaftar ke Serikat Petualang. Dalam proses pendaftaran, setiap orang harus mencatat kemampuan mereka dan mengukur kekuatan sihir menggunakan bola kristal. Saat giliran Luna, hasilnya terlihat biasa saja. Namun ketika Yuya maju, segalanya berubah. Kapasitas sihirnya begitu besar, hingga bola kristal itu tak mampu menahannya dan langsung hancur. Tak hanya itu, Yuya juga menunjukkan penguasaan berbagai elemen langka, kekuatan yang biasanya hanya ada dalam legenda. Setelah resmi menjadi petualang, mereka langsung menjalankan misi pertama, mengumpulkan tanaman herbal. Misi itu berjalan lancar, hingga tiba-tiba Owen datang membawa kabar penting. Lokasi persembunyian pangeran telah ditemukan. Tanpa membuang waktu, Yuya diminta segera ikut bersama Owen menuju tempat tersebut. Setibanya di sana, Yuya langsung memerintahkan peliharaannya untuk menyelamatkan Sandra. Misi penyelamatan itu berhasil. Namun justru di saat itulah situasi berubah semakin tegang. Pangeran yang terpojok, mengancam akan mengakhiri hidupnya sendiri jika mereka berani mendekat lebih jauh. Ancaman bunuh diri dari sang pangeran sama sekali tidak membuat Yuya gentar. Dalam sekejap, membuat situasi kembali berada dalam kendalinya. Namun pertarungan itu belum berakhir. Tiba-tiba, seorang wanita misterius muncul, dengan aura kekuatan yang jauh dari kata biasa. Dialah sosok yang selama ini mempengaruhi pangeran untuk menghancurkan kerajaannya sendiri. Kekuatannya begitu besar, bahkan mungkin melampaui Yuya. Nande? Meski begitu, wanita tersebut memilih mundur. Bukan karena kalah, tetapi karena staminanya telah hampir habis setelah pertarungan panjang. Situasi pun beralih ke istana. Raja kini dihadapkan pada keputusan berat, menjatuhkan hukuman kepada Pangeran Regar. Namun saat melihat kondisi putranya yang begitu mengenaskan, bahkan sang raja pun kesulitan untuk menatapnya. Terungkaplah sebuah kebenaran yang mengejutkan. Luka parah yang dialami pangeran ternyata berasal dari energi sihir milik Lexia yang pernah lepas kendali di masa lalu. Insiden itu menjadi salah satu pemicu dari kekacauan yang terjadi sekarang. Sebelum hukuman dijatuhkan, Yuya melangkah maju dan menawarkan sebuah solusi. Ia memberikan ramuan langka, herba pemulihan total. Dalam sekejap, seluruh luka di tubuh pangeran lenyap tanpa bekas. Namun sayangnya,
kesembuhan itu tidak serta-merta menyelamatkannya dari takdir. Hukuman tetap menanti, dan pangeran pun mulai merasa bahwa segalanya telah berakhir sia-sia. Di saat itulah, Lexia angkat bicara. Dengan penuh keteguhan, ia menyatakan bahwa dirinya telah memaafkan sang kakak dan menolak eksekusi mati. Keesokan harinya, kehidupan Yuya kembali berjalan seperti biasa. Ia pergi ke sekolah, menjalani hari-harinya layaknya seorang siswa normal. Namun begitu kelas usai, ia kembali memasuki dunia lain. Tujuannya hanya satu, melatih diri dan menghadapi ancaman baru yang disebut Mala. Di sisi lain, Kaori yang merasa khawatir mencoba mencari Yuya. Namun saat menemukannya, ia hanya bisa terdiam. Di hadapannya, Yuya sedang bertarung sengit melawan seorang wanita. Wanita itu bernama Yuti, seorang murid, sekaligus penerus dari makhluk legendaris yang dikenal sebagai dewa jahat yang telah lama binasa. Bagi Yuti, keberadaan Yuya adalah ancaman, seseorang yang bisa menggagalkan rencana balas dendamnya. Tanpa ragu, ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengalahkan Yuya. Pertarungan mereka berlangsung sengit, hingga tiba-tiba, guru kelinci muncul di medan pertempuran. Meski datang terlambat, kehadirannya langsung mengubah keadaan. Dengan bantuan sang guru, Yuya mulai mendapatkan keunggulan. Yuya! この世界を守るため戦わなければならん。 Namun saat Yuti mulai terdesak, ia mengambil langkah terakhir. Ia melepaskan kekuatan Mala, energi dewa jahat yang berada dalam dirinya. Dalam sekejap, Yuti kehilangan kendali. Kekuatan itu membuatnya semakin liar, dan hampir mustahil untuk dihentikan. Situasi berubah menjadi semakin berbahaya. Namun di tengah kekacauan itu, salah satu peliharaan Yuya menunjukkan kemampuannya, kemampuan langka yang mampu menekan dan menghentikan kekuatan Mala. Dan pada akhirnya, amukan Yuti pun berhasil dihentikan.